putar ini aja. Siap ya? 3, 2, oke. Ya, 3, 2, sebentar, aku lihat ini dulu. Durasi kita, oke. Siap ya Alfian ya, aku mute kau ya Alfian ya, sebentar ya. Oke, 3, 2, 1. Shalom Aleihim, selamat malam kepada teman-teman sekalian, selamat datang dan selamat bergabung di komunitas Membaca Mana. Komunitas Membaca Mana adalah komunitas yang baru dibentuk di GKI Pengadilan dalam rangka memperkenalkan atau memperkuat pemahaman tentang literasi. Saat ini komunitas Membaca Mana dikelola oleh Pokja Infocom. Pokja Infocom kepanjangannya adalah Kelompok Kerja Informasi dan Komunikasi. Sebelum kita memulai, kami ingin menyapa juga bagi para penonton YouTube. Selamat datang, selamat malam. Kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk bisa hadir dalam peluncuran pertama kelompok komunitas Membaca Mana. Saat ini telah hadir Ketua Pokja Infocom, Alfian, yang akan menyampaikan kata pengantar setelah 2 patah kata tentang apa itu Pokja Infocom dan juga bagaimana atau apa itu komunitas Membaca Mana. Kepada Alfian kami persilahkan untuk menyampaikan kata pengantar atau kata sambutan sepatah 2 patah kata. Silakan Alfian. Halo, selamat malam semuanya. Saya dari Ketua Infocom akan menyampaikan apa itu Pokja Infocom. Pokja ini dibentuk udah lumayan lama sih, dari tahun 2010-an lah. Dan aku ini ketua yang masih barunya, karena ketua lamanya udah lama, lupa namanya sih. Yang di Pokja Infocom kita ada layanan namanya komunitas Membaca Mana, ada perpustakaan juga yang web di gereja GKI Pengliran juga. Oke, Pak. Baik, terima kasih Alfian. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin tahu tentang Pokja Infocom, boleh berkomunikasi dengan Alfian langsung ya. Oke. Atau bisa menghubungi Pak Payung. Ya. Ke Pak Payung juga boleh. Ya, ke saya juga boleh. Nanti boleh menghubungi langsung dan bisa bergabung di Telegram kita juga. Ya. Nanti kita akan jelaskan sedikit tentang apa dan bagaimana komunitas Membaca Mana itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan tentang komunitas Membaca Mana. Saya akan sampaikan sebelumnya, saya akan coba bagikan layarnya. Ya. Udah nampak ya Alfian ya? Oke, nampak. Oke. Ini adalah pengantar tentang komunitas Membaca Mana. Hari ini Kamis 1 Oktober 2020 kurang lebih jam 8 lewat, jam 8 malam kita melakukan pertemuan pertama. Jadi komunitas Membaca Mana ini adalah bagian dari program kerja Pokja Infocom yang mencoba memperkenalkan dunia literasi kepada komunitas
yang ada di lingkungan Gereja Kristen Indonesia Pengadilan nomor 35 Bogor. Jadi kepada teman-teman yang ingin berkontribusi di dalam dunia kelompok kerja informasi dan komunikasi, ingin berkiprah, kami dengan sangat senang hati mengundang teman-teman sekalian untuk bisa hadir. Baik, teman-teman sekalian, apa sih komunitas membaca mana itu? Jadi dari deskripsi yang bisa kita tampilkan di sini, komunitas membaca mana adalah komunitas Kristen yang belajar literasi. Belajar literasi kekristenan artinya kemampuan yang diperoleh dari proses belajar ya, baik menulis, membaca, sumber-sumber kekristenan. Bisa ada buku, bisa audio, bisa video, audio visual intinya, sehingga mampu menggunakannya, mempraktikkannya, dan menjadikan hasil dari proses belajar kekristenan dan hidupnya sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan menghidupinya sehari-hari? Menghidupinya sehari-hari artinya bisa melakukan dengan sukarela dari sumber-sumber bacaan yang ada. Jadi konten dari percakapan di grup ini, baik yang ada di grup Telegramnya nanti yang akan kami perkenalkan, maupun di komunitas grup WhatsApp-nya, ataupun nanti email, ataupun nanti mungkin channel YouTube yang ada, adalah sesuai dengan visi dan misi komunitas membaca mana, yakni tentang buku dan literasi kekristenan. Baik, berikutnya bagaimana cara bergabung? Sebenarnya gampang saja, nanti kami akan mendistribusikan link ini bergabung ke grup Telegram Membaca Mana. Kenapa Telegram Membaca Mana? Karena Telegram mampu menampung semua user lebih kurang ribuan ya, bisa sampai 4.000 atau bahkan lebih dari itu. Dan itu sesuai dengan jumlah paling tidak dari database yang bisa kita jadikan baseline di GKI 35. Nanti tinggal mengklik tautan yang akan kami distribusikan kemudian, atau nanti akan kami sampaikan di chat. Kemudian bisa juga dihubungi melalui email, yaitu pokjainfocom.gkip35@gmail.com. Dan tentu saja pasti akan dibalas. Jadi grup ini baru saja dibentuk sebenarnya, dan anggotanya masih 2, yaitu saya sendiri dan juga Alfian. Baik, teman-teman, ini ada yang menarik. Kenapa Mana? Jadi, Mana itu sebenarnya nama yang sudah dibuat sudah lama. Tapi saya yakin ada ide besar yang ada di dalam kata Mana itu. Mana itu sebenarnya Alkitabiah juga sih. Jadi, coba kita telusuri. Ini dari pemahaman kami sebagai pengurus Pokja Infocom. Oh ya, mana itu dalam bahasa Ibrani artinya apakah ini? Merupakan makanan yang menopang bangsa Israel selama mengembara 40 tahun di padang gurun, sampai mereka tiba di perbatasan Kanaan. Sehingga banyak dari kita ya juga yang mengatakan atau mengenal ini sebagai roti dari surga. Boleh dikatakan semacam makanan siap saji kalau untuk istilah. Kalau kita berinkulturasi atau menyesuaikan dengan konteks yang saat ini ya, makanan siap saji yang turun dari langit ribuan tahun lalu ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Hal itu tertulis juga di Keluaran 16 ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Jadi warnanya putih seperti ketumbar. Jadi nanti buat teman-teman yang belum mengenal bagaimana, coba pergi ke dapur, coba tanya sama papa mamanya atau orang tuanya atau kakak adiknya, tanya seperti apa ketumbar. Jadi sebesar itulah mana ini. Dan rasanya bagaimana? Catatan Alkitab mengatakan rasanya seperti kue madu. Nah, tentu ini hal yang menarik ya. Nanti mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut. Kemudian apa sebenarnya tentang mana ini? Banyak pendapat tentang mana ini sebenarnya. Ada juga ya orang yang berpendapat. Ini saya baca dari beberapa referensi. Ada pendapat skeptis tentang mana ini, yang melakukan pendekatan teori-teori rasional, artinya berusaha membuat
itu terjangkau oleh pikiran manusia dari Perjanjian Lama dengan memahami pemahaman yang natural atau secara alami. Artinya mana ini disediakan oleh alam. Itu adalah pandangan pertama. Ada juga yang mengatakan mana ini seperti bahan alami yang manis dari pohon-pohon tertentu di wilayah Timur Tengah, di gurun ya, hutan gurun dan Gunung Sinai. Jadi mungkin kita pernah mendengar, ataupun ketika bisa kita lihat bagaimana ada namanya pohon tamariska. Dalam bahasa Latinnya itu, atau dalam bahasa Inggrisnya ada yang mengatakan French tamarisk. Bahasa Latinnya adalah Tamarix gallica. Merupakan tumbuhan musiman di daerah gurun. Saya belum pernah ke Israel, jadi saya tidak tahu sebenarnya, ini hanya dari sumber referensi. Jadi teman-teman yang mungkin pernah ke Israel bisa berkomentar di chat, benarkah pohon itu masih ada atau tidak. Tapi dari referensi yang saya baca, pohon itu masih ada sampai sekarang. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada hal yang ajaib tentang mana ini. Tapi apapun itu, setiap orang sah-sah pendapat. Tetapi mari kita buktikan dari fakta-fakta yang ada, yang dicatat oleh Alkitab. Keluaran 16 ayat 4 sampai 36 sebenarnya bercerita banyak tentang ini ya. Teman-teman nanti bisa baca detail. Ketika dikatakan di situ, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Jadi ini mungkin semacam dugaan saya seperti bunga es, halusnya tapi tidak dingin, tidak dingin mungkin ya, karena dia turunnya pagi hari. Nah, tapi dari gambaran fisiknya ini kita bisa lah, itu halus mungkin bisa seperti tepung. Kemudian di bilangan 11 ayat 8, bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya. Nah, nanti bisa kita lihat di gambar sebelah kiri ini, bagaimana bangsa Israel memungut mana-mana yang ada. Lalu menggilingnya dengan batu kilangan, atau menumbuknya dalam lumpang. Lumpang itu mungkin seperti alat penumbuk lesung mungkin kalau di Indonesia. Dan mereka memasaknya dalam periuk, dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Itu yang dicatat oleh bilangan 11 ayat 8. Jadi di sini dijelaskan bahwa mana itu dikumpulkan, digiling, diremukkan dalam lesung batu, diolah menjadi kue, direbus dalam panci tanah liat, warnanya putih seperti biji ketumbar, rasanya mirip dengan kue yang dipanggang dengan minyak dan madu. Kemudian ada juga tertulis di bilangan 1 sampai 1 ayat 45 sampai 46. Di sini bagaimana digambarkan tentang jumlah orang Israel yang berjumlah lebih kurang 2 juta. Ya, ini mungkin bisa dikatakan semacam sensus paling awal ya, dengan pola masyarakat yang patrilineal. Bilangan 1 ayat 45 menyatakan, jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Kita berbicara tentang jumlah penduduknya, jumlah manusianya. Bilangan 1 ayat 46 mengatakan berjumlah 603.550 orang. Karena pola masyarakat Israel adalah patrilineal, itu mewakili kepala keluarga, bisa dikatakan kepala keluarga, satu keluarga. Jadi 603.500 orang ini adalah laki-laki yang mewakili satu keluarga. Jika satu keluarga terdiri dari 4 orang minimal, jadi bisa dikatakan itu minimal. Mungkin ada yang lebih banyak, karena kalau di Alkitab banyak mencatat bagaimana keluarga-keluarga itu jumlahnya sebenarnya banyak ya. Maka perkiraan ada sekitar 2 jutaan orang yang mengembara di padang gurun pada saat bersamaan, yang membutuhkan makan setiap hari selama 40 tahun. Coba dibayangkan. 40 tahun, sekitar 2 jutaan naik turun, mungkin dalam perjalanan ada yang meninggal dunia, ada yang lahir juga. Selama 40 tahun, ada 2 jutaan orang yang harus diberikan makan, sampai mereka nanti ke perbatasan Kanaan. Kemudian, jadi kalau kita tinjau dari aspek pengadaan supply chain, supply and demand, sumber daya makanan
maka tentu secara akal manusia, akal sehat kita, hal itu tidak mungkin dilakukan dengan cara biasa. Bagaimana mungkin mensuplai makanan dalam jumlah banyak dan besar untuk 2 juta orang? Kitab Keluaran 16 ini mencatat bahwa mana itu jatuh dari surga sepanjang tahun dan mencukupi kebutuhan semua orang. Yang berdasarkan kitab bilangan tadi sekitar 2 juta orang ya. Seluruh bangsa Israel pada zaman itu, lebih kurangnya lah. Kemudian di Keluaran 16 ayat 22 dinyatakan, dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Dikatakan di situ bahwa mana ini haruslah dikumpulkan secukupnya sesuai kebutuhan tiap orang di hari itu. Tidak boleh mengambil lebih dari kebutuhan mereka, atau mana itu pasti akan membusuk di hari berikutnya. Artinya setiap orang harus bisa mengukur kecukupannya masing-masing. Kalau lebih, otomatis akan busuk. Jadi hal-hal yang bukan hal-hal yang biasa terjadi. Ketika ada kelebihan, maka mana itu tidak akan berguna. Tapi hal itu terjadi pengecualian. Kenapa? Pada hari ke-6 mereka boleh mengambil dan menyimpan 2 kali lipat untuk persediaan hari berikutnya. Karena apa? Karena pada hari Sabat mereka harus beristirahat dan tidak boleh bekerja. Artinya, 1 hari sebelum hari Sabat, seandainya hari Sabat besok, maka hari ini harus dikumpulkan. 1 hari sebelumnya. Dikumpulkan untuk 2 hari. Karena mereka tidak bekerja. Kemudian, dikatakan bahwa mana itu harus dikumpulkan secukupnya sesuai kebutuhan di hari itu. Tidak boleh mengambil lebih dari mereka, karena akan busuk pada hari berikutnya. Tadi sudah dijelaskan tentang pada hari Sabat ya, dan hal itu diizinkan oleh Tuhan. Bagi yang keras kepala tentu akan keesokan harinya akan menemukan bahwa mana itu akan membusuk di tempatnya. Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa mana dari surga itu ajaib. Dia tidak alami atau tidak natural. Karena ada hal-hal yang menunjukkan keajaiban-keajaiban itu. Nanti kita buat karena saya telah membuat matriks perbandingan berdasarkan catatan-catatan yang ada di Alkitab. Itulah sebabnya orang Israel mengatakan, apakah ini? Jadi mana itu bermakna, apakah ini? Karena memang mereka belum pernah melihat apa itu, jenis makanan yang seperti itu. Dan belum pernah juga memakan sebelumnya. Nah, di sini kami tampilkan tentang fakta perbandingan tentang mana. Tadi sudah dijelaskan bahwa mana asli, yang pertama diberikan secara terus-menerus setiap hari selama 40 tahun untuk 2 juta masyarakat Israel, suku bangsa Israel. Tadi juga dikatakan bahwa ada penelitian atau semacam pendapat yang mengatakan itu didapatkan dari pohon tamariska. Perbandingannya adalah mana dari pohon tamariska tidak tetap jumlahnya dan itu musiman, artinya tidak setiap hari. Jumlah yang dihasilkan oleh pohon tamariska tak mungkin memberi makan kepada 2 jutaan orang setiap hari selama 40 tahun. Dan perlu dipikirkan juga atau diingat juga adalah selama 40 tahun itu bangsa Israel itu berjalan, mereka tidak menetap di satu tempat. Jadi mereka, kalau kita melihat peta zaman dulu, peta di Alkitab, mereka itu berputar dan berkeliling selama 40 tahun untuk menuju Kanaan. Kemudian dikatakan mana asli, Alkitab mencatat bahwa mana yang asli itu turun dari langit setiap pagi. Atau di bilangan ada juga dikatakan turun menjelang malam. Sementara mana yang dari pohon tamariska itu jatuh dari ranting-ranting pohon tamariska. Ini nanti mungkin teman-teman boleh membaca referensinya di catatan-catatan bapak-bapak peneliti gereja tentang ini, atau mungkin secara saintifik juga bisa dicek tentang pohon tamariska ini. Kemudian perbandingan yang berikutnya adalah mana asli tidak dapat disimpan lebih dari sehari kecuali hari Sabat menjelang yang diperkenankan untuk diambil 2 kali lipat.
sesuai dengan ketentuan sahabat pada waktu itu. Sementara mana yang didapat dari pohon tamariska itu dapat bertahan selama berbulan-bulan. Berarti dari aspek originalitas sebenarnya ini agak berbeda ya. Kemudian mana asli dapat dikumpulkan, digiling, diremukkan dalam lesung batu, diolah menjadi kue, direbus dalam panci tanah liat, rasanya mirip kue yang dipanggang. Sementara mana yang terbuat diambil dari pohon tamariska tidak dapat diperlakukan seperti itu. Dari aspek gizi, mana yang asli itu memiliki satu bangsa selama 40 tahun lamanya. Coba dibayangkan teman-teman. Kemudian, mana pohon tamariska bisa dikatakan kurang berguna sebagai makanan, itu lebih seperti panganan tambahan mungkin ya, atau mungkin seperti permen-permen yang untuk dikunyah-kunyah tapi tidak untuk makanan utama. Jadi mana asli itu adalah mana yang tertulis seperti tercatat di kitab Keluaran 16 yang diturunkan Tuhan langsung dari langit secara ajaib. Mana itu berhenti setelah periode pengembaraan 40 tahun umat Israel di padang gurun selesai. Hal itu ditandai dengan mereka memasuki perbatasan Kanaan. Kemudian mana pohon tamariska masih dapat ditemukan hingga saat ini. Jadi saya tentu sangat kalau ada teman-teman yang pernah ke Israel mungkin bisa mencantumkan hal ini atau bisa berpendapat menuliskannya di komen. Lalu apa makna sebenarnya tentang makna mana yang turun dari surga yang disebutkan oleh kitab Keluaran ini? Kita dapat memeriksanya dan melihatnya. Jika dilihat dari kitab Perjanjian Baru, maka mana yang dituliskan oleh kitab Keluaran itu adalah melambangkan Yesus Kristus sebagai roti hidup yang turun dari surga. Kemudian di Yohanes 6 ayat 30 sampai 33 mencatat demikian. Saya akan bacakan pelan-pelan. Nah, Yohanes 6 ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Kemudian ayat 31 dikatakan di sini, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Kemudian ayat 32 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, kata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 34, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Jadi, dengan hal yang sama, kita yang bergabung di dalam komunitas membaca mana ini, kita pun akan mengucapkan kalimat yang sama kepada Yesus. Tuhan, berikanlah kami mana surgawi itu senantiasa. Teman-teman yang masih ingin mencari tahu tentang makna mana di dalam Alkitab, nanti boleh melihat, saya ada beri catatan di sini, ada sekitar 9 poin, mulai dari Keluaran sampai Wahyu. Nanti teman-teman boleh cek sendiri. Kemudian apa relevansinya, apa hubungannya antara komunitas membaca mana dan penjelasan tentang mana yang tertulis Keluaran dan Bilangan tadi, dan juga bahkan sampai dicatat di beberapa kitab sampai ke Wahyu. Artinya apa? Bahwa mana surga, mana surgawi yang datang dari atas itu dinikmati oleh bangsa Israel setiap hari selama 40 tahun. Dan mana surgawi itu telah turun ke bumi yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Jadi refleksinya apa bagi kita? Seperti tadi sudah dicantumkan di dalam deskripsi,
di dalam deskripsi komunitas membaca mana, maka demikianlah semangat yang harus kita tiru, yang harus kita ikuti, bagaimana kita lapar akan mana surgawi itu. Bagaimana caranya? Mulai dengan mengenal literasi kekristenan. Tentu tidak dilarang juga kita membaca yang lain, tapi untuk sementara, sampai kita kokoh, kita harus memperkuat diri kita dengan literasi kekristenan yang membangun kita dari dalam untuk memahami hal-hal seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nanti setelah ini, saya akan mencoba memulai, karena ini adalah pekerjaan pertama, sekalian memperkenalkan komunitas membaca mana ini. Meskipun anggotanya baru 2, tapi nggak apa-apa. Kita tetap optimis dan tetap jalan. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemaknaan baru, pengertian, pemahaman, dan juga keinginan untuk kita mau bergabung di dalam komunitas membaca mana. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Aleihim. Baik, mungkin itu Alfian tentang tentang komunitas membaca mana kita. Kita berharap nanti teman-teman setelah melihat ini dapat bergabung dan mau bergabung ya. Semoga nanti bisa bertumbuh kelompok ini menjadi kelompok yang benar-benar berkembang di dalam literasi. Selanjutnya saya akan masuk ke acara berikutnya, yaitu review. Kita menyebutnya di komunitas membaca mana review buku yang dilakukan setiap hari Kamis setiap minggu. Jadi secara teratur sudah akan dilakukan terus sampai nanti akhir Desember, demikian juga diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi karena narasumber yang lain belum ada, maka saya sudah mempersiapkan diri juga untuk memulai resensi. Ada mungkin di sekolah dulu, zaman dulu kita, atau sekarang mengatakan resensi, atau ada yang mengatakan review. Tapi apapun istilah yang dipakai, kita menelaah buku-buku yang kita baca. Jadi di sini saya mau memperkenalkan juga kepada kawan-kawan bahwa saya memulainya dengan buku Seri Selamat. Buku seperti ini. Yang akan saya review sebentar adalah Selamat Berkiprah dari Bapak Dr. Andar Ismail. Saya memiliki, kalau nggak salah totalnya ada 33. Tapi yang ini yang saya punya ini ada sekitar berapa ini ya? Mungkin sekitar 27, yang lain mungkin masih nyasar entah kemana. Mungkin nampak ya? Nampak nggak, Alfian? Oh, ini nggak jelas, Pak. Nggak jelas ya? Tapi nggak apa-apa, tapi nanti sedikit-sedikit ini nampak ya? Nih, nampak ya? Ya, nampak. Nah, ini adalah koleksi buku saya di perpustakaan perpustakaan pribadi. Buku ini saya kenal dulu kalau nggak salah antara tahun 2001 atau 2002 lah. Jadi itu bermula dulu ketika saya membaca dalam proses pencarian jati diri lah, mungkin ya bisa dikatakan demikian ya. Sehingga saya mulai mencari-cari buku-buku. Banyak buku yang sudah saya baca. Buku yang kiri, buku yang kanan dikit-dikit. Buku yang kiri, nggak dikit juga sih, banyak juga. Tetapi yang mau saya ceritakan di sini adalah buku Seri Selamat ini, yang membuat saya berterima kasihlah kepada Pak Andar yang menulis ini, dan juga teman saya membuka toko buku Tamariska dulu di Medan, di Pasar 2 dekat kampus USU. Saya dulu anak USU. Buku ini dulu mulai saya beli waktu itu kalau nggak salah mulai dari harga 12.500 apa 7.500 kalau nggak salah, 7.500, mungkin naik 2.500, 5.000 sampai sekarang satu bukunya ini sekitar 35.000 kalau nggak salah ya. Jadi ya, 35 ya. Ya. Jadi buku ini dulu masih murah untuk zaman itu. Mungkin sekarang kalau dilihat dari nilai mungkin sama. Jadi yang mau saya beritahu sekarang adalah yang mau saya
bagikan review bukunya adalah Selamat Berkiprah. Selamat Berkiprah ini, saya tidak ingat sebenarnya buku apa yang pertama saya baca ya dari seri Selamat ini, karena dulu datangnya kan bertahap-tahap ya. Kalau ini sendiri bukunya sudah Tanu itu adalah kecetakan kedua ini. Cetakan pertama tahun 2001, cetakan keduanya tahun 2002. Dicetak oleh BPK Gunung Mulia. Merupakan buku ke-12 kalau nggak salah dari seri Selamat yang berisi 33 renungan kesaksian. Buku ini mengangkat berbagai segi pengertian tentang saksi bersaksi, kesaksian, jadi tentang menyaksikan sesuatu. Buku ini menolong kita untuk memahami situasi hidup pribadi dan bagaimana kita berkiprah untuk Kristus. Tentu membaca buku ini sebenarnya karena ini tipis, 130-an lembar ini, mungkin sebentar, tapi kita butuh waktu untuk memahaminya secara perlahan. Kenapa? Karena kita harus mencerna kata-katanya. Kata-katanya sangat sederhana sebenarnya, tapi banyak nanti yang akan membuat tabrakan terhadap nilai-nilai yang kita pernah anut sebelumnya ya. Jadi saya memulai sekitar tahun 2001-2002, kemudian saya baca pelan-pelan, dan untuk tipikal saya yang saat itu entah kenapa malas membaca buku-buku rohani, ini waktu itu termasuk yang gampang lah ya karena tipis. Jadi saya baca, saya lihat, wah ini ada 33 bab, dan memang tipikal buku ini memang 33 bab memang sudah diatur sedemikian, nanti bisa dibaca selanjutnya kenapa 33 bab Pak Andar menuliskannya. Jadi ada beberapa poin-poin yang menurut saya di bab-bab itu menarik. Di bab 1 itu menceritakan tentang bagaimana menjadi saksi. Ternyata menjadi saksi itu tidak enak dan tidak menyenangkan. Saksi apa saja, mungkin saat dulu kita mencontek waktu mau ujian. Kalau kita mengingat itu betapa malunya ya. Kemudian pada saat misalnya kita melihat teman kita melakukan sesuatu yang tidak bagus, tapi kita diam saja. Kita tidak terlibat di dalamnya, tetapi ada rasa bersalah begitu. Dan kita diam saja tanpa melakukan apa-apa. Jadi memang bab 1 ini menceritakan tentang menjadi saksi itu yang benar-benar tidak enak. Dan juga beresiko. Bisa membahayakan diri sendiri, dan juga bisa membahayakan diri orang yang mau kita persaksikan. Nah, itu bagaimana kita melakukannya? Ternyata semua harus merujuk kepada Kristus. Bagaimana melakukan kesaksian itu dengan mengatakan apa yang sebenarnya tanpa dibumbuin, tanpa ditambahin untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Jadi, poinnya adalah di bab 1 dikatakan kita harus mengikuti teladan Kristus yang menjadi saksi. Buku ini menarik sekali. Di sini akan banyak pertentangan egois yang ada di hati setiap manusia. Tentu butuh waktu ketika perlawanan dan perjuangan itu akan ditaklukkan. Egois kita itu akan ditaklukkan oleh kasih Kristus yang luar biasa itu. Itu yang saya lihat di poin di bab 1. Kemudian di sini juga di bab 3 diceritakan bagaimana ingat saja dinamit. Ini bab yang menarik sebenarnya. Kenapa? Ternyata setiap orang itu memiliki daya ledak tanda kutip di dalam dirinya masing-masing. Bagaimana dia bisa berenergi sangat kuat untuk membuat sesuatu berubah. Dinam itu bentuknya kecil, tetapi ketika terjadi ada yang memicu dia karena sesuatu, kalau kita bayangkan, dia bisa meledak begitu besar. Nah, coba dibayangkan ketika kita digerakkan oleh sesuatu. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu yang kalau kita dari sudut pandang kekristenan, yaitu Roh Kudus. Roh yang menggerakkan kita. Semacam spirit, semacam semangat dari dalam, yang menggerakkan kita untuk melakukan apapun.
Dan saya pikir ini benar-benar menyatakan bahwa Roh Kudus itulah pemberdaya. Pemberdaya dalam segala situasi, situasi yang lemah, situasi yang ringkih, mungkin sampai rasa malas ya, kalau misalnya ada rasa malas yang luar biasa pada waktu itu. Dan itu sering terjadi. Tapi apa? Roh Kudus adalah sumber daya yang memberdayakan kita. Yang daya ledaknya atau dunaminnya itu, dari bahasa Latin itu, memiliki daya ledak besar. Jadi bagaimana dia bisa menggerakkan mesin di dalam otak kita, hati kita, pikiran kita, dan juga tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Jadi ini yang menarik di bab kedua, tentang kita adalah dinamit yang memiliki dunamit, yang memiliki daya ledak yang tinggi untuk melakukan sesuatu. Artinya apa? Setiap orang memilikinya. Sekarang bagaimana kita mengenalinya atau tidakkah? Siapa yang memiliki daya ledak yang besar itu? Ya Roh Kudus. Nah, ini menarik. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman belum membaca buku ini untuk membacanya segera. Sangat menarik. Kemudian bab keempat ini bercerita tentang Khalil Gibran. Saya sebenarnya nggak kenal dulu Khalil Gibran, tapi setelah membaca buku Andar Ismail ini, Pak Andar ini, maka saya waktu itu langsung membeli beberapa buku, dan ternyata Khalil Gibran ini adalah seorang sastrawan. Salah satu buku yang terkenal adalah Yesus Sang Anak Manusia, The Son of Man. Nah, itu buku saya beli, itu menceritakan bagaimana Khalil Gibran bercerita dalam perspektif yang berbeda, dan itu sangat manusiawi ya, bagaimana setiap orang itu mengenal Yesus dari sudut yang pandang yang berbeda. Ini menceritakan tentang tokoh Khalil Gibran sebenarnya. Jadi dia adalah seorang Libanon, sastrawan yang mengalami masa-masa hidup yang sulit. Saking sulitnya dia lebih banyak menderitanya. Jadi mungkin kalau banyak orang yang tidak pernah membaca tentang Khalil Gibran, mungkin akan terkejut dan kaget ya. Ternyata hidupnya sangat sulit, sangat menderita. Tetapi yang menarik dari sini adalah sepanjang hidupnya, dikatakan di sini di halaman 11, sepanjang hidupnya ia mengalami musibah yang terus silih berganti. Bisa dibayangkan nggak ya? Orang yang mengalami musibah silih berganti, mengalami penderitaan, luka-luka batin, tetapi menjadi bijak. Hal itu ada tercantum di dalam beberapa puisinya. Contohnya ini. Aku terlahir dengan anak panah tertancap di jantungku. Jika dicabut sakit sekali, jika dibiarkan pun sakit. Aku hidup dalam diriku seperti kerang. Aku ibarat kerang berupaya membentuk mutiara dari jantungku sendiri. Jadi ini menarik. Dia mengekspresikan penderitaannya itu seperti seseorang yang tertancap panah. Kalau dicabut sakit, tidak dicabut sakit. Ternyata apa? Karya-karyanya ini adalah melambangkan hakikat hidupnya sebenarnya, apa yang dialaminya. Mahkota sekaligus penderitaan, atau kita menyebutnya salib. Dan ternyata Khalil Gibran ini diagungkan oleh banyak orang, semua orang mungkin. Jadi kalau Alfian belum pernah membaca buku Khalil Gibran itu di perpustakaan mana itu ada kok, ada beberapa buku, karena buku-buku yang pernah kami beli itu kami berikan ke perpustakaan mana untuk dibaca, termasuk salah satunya itu ya The Son of Man, dan juga ada beberapa buku puisinya. Jadi kami mendorong teman-teman untuk bisa mau datang kalau nanti pandemi selesai ya. Kalau e-booknya saya belum dapat karena ini kayaknya belum nggak ada e-booknya. Jadi untuk datang dan membaca buku-buku ini. Dan ini yang menarik tentang itu. Dia menciptakan puisi-puisi yang banyak membuat orang terkesima dengan ada satu penderitaan, tapi pada saat bersamaan dia menyampaikan bagaimana hikmah yang didapatnya dari penderitaan-penderitaan itu. Nah, itu dia berpedoman dan melihat Kristus, itu yang membuat dia bisa bertahan. Kemudian di bab ke-6, ini menarik, mungkin menjadi relevan ya, ketika topiknya adalah bab ke-6 ini kompatibel. Banyak orang
mungkin menggunakan istilah kompatibel ini. Apa sih kompatibel itu? Oh, saya tidak kompatibel dengan dia. Jadi bagaimana itu terjadi? Nah, ini ada mungkin kalau dalam bahasa ininya mungkin ke semacam ketidakselarasan atau tidak apa, ada yang tidak klop, ada yang tidak pas. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kita terhadap orang lain. Nah, sekaligus pada saat bersamaan sebenarnya bagaimana kita bersaksi juga berkiprah terhadap orang lain, menjadi saksi itu bagaimana. Dan ketika kita menjadi tidak kompatibel, apa yang harus kita lakukan? Di sini dicatat kita harus mengupgrade kemampuan. Bagaimana caranya? Bisa bertanya, bisa membaca, bisa mempelajari segala sesuatu dari beberapa sumber, bisa dari teman, dari orang, dan juga dari referensi, dari buku-buku yang lain. Di sini juga dikatakan kompatibel itu artinya tidak anti kritik. Kalaupun mengkritik juga menyampaikan dengan cara-cara yang baik lah. Tentu kalau dalam konteks sekarang mungkin jangan berbicara sembarangan atau menyampaikan hoax yang tanpa dasar. Jadi di bab ke-6 ini sebenarnya itu diajarkan bagaimana ada waktunya, bagaimana kita menjadi kompatibel bagi orang lain, artinya kita memiliki waktu untuk meneduhkan diri, merenung, dan termenung bersama Tuhan tentunya. Dan ini yang menjadi panutan kita adalah bagaimana Yesus dengan Bapa yang di surga memiliki hubungan yang kompatibel. Hal itulah yang bisa menjadi contoh atau model yang bisa kita lakukan. Jadi memang hal itu tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita memiliki pikiran yang dikendalikan oleh, kalau tadi kita berbicara tentang setiap orang memiliki dinamit, daya ledak itu. Siapa daya ledak itu? Ya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita untuk membuat kita bisa kompatibel dengan orang lain. Juga bagaimana kita bisa kompatibel dengan mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kristus. Kemudian di bab 8, ini saya memilih beberapa bab yang menurut saya patut untuk diceritakan ya. Jadi karena waktu kita juga nggak banyak, karena tadi bersamaan dengan peluncuran gerakan komunitas membaca mana ini, maka saya memilih beberapa bab yang menurut saya sungguh memberikan arti. Bab ke-8 bercerita tentang mulai dari sekolah dasar. Ini bercerita bagaimana pengalaman Pak Andar sebenarnya di sekolah. Bagaimana zaman dulu, mungkin agak berbeda dengan zaman saya, apalagi mungkin dengan zaman Alfian atau mungkin zaman anak-anak yang sekarang. Jadi ada Pak Andar 2 kali pindah sekolah kayaknya, karena situasi ekonomi pada waktu itu. Di satu sekolah, dia mengatakan dia menjadi murid-murid biasa-biasa saja. Tapi ketika dia pindah ke satu sekolah, dia menjadi murid yang memiliki ranking. Tetapi ada ketidakpuasan di situ. Nah, di sini Pak Andar menyampaikan bagaimana dia bermetamorfosa dengan apa? Dengan guru-guru yang mendidiknya. Jadi bab ini ditujukan untuk guru-guru yang mendidik kita, mendidik penghargaan bagaimana seorang guru mendidik kita sedemikian rupa sehingga kita memiliki kemampuan-kemampuan untuk melihat diri, kemudian berkembang, dan seperti yang kita ketahui, Pak Andar memiliki sekolah yang tinggi dengan bidang yang fokus pada Alkitab, dan ini adalah salah satu produk yang dia ciptakan. Terima kasih untuk Pak Andar, dan juga terima kasih untuk para guru yang telah mendidik kami. Jadi mungkin itu Alfian yang bisa saya bagikan dalam waktu yang sempit ini, karena kita sudah memasuki 45 menit. Paling tidak teman-teman sudah tahu bahwa ada komunitas membaca mana di GKI Pengadilan 35.
Tentu saja kita berharap kita bersama-sama untuk memperkenalkan komunitas membaca mana ini kepada teman-teman wilayah 1 sampai wilayah 12, sehingga mereka mulai mengenal dan mau bergabung dengan komunitas membaca mana ini. Kira-kira itu dulu review buku yang bisa saya sampaikan. Tentu saja ini adalah salah satu metode ketika Kamis Membaca ini kita lakukan. Artinya tidak harus dengan virtual begini. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau mereview sebuah buku, silahkan menuliskan, nanti dikirimkan ke WhatsApp group atau ke grup Telegram, bergabung dulu tentunya, atau merekam suara atau merekam video, nanti bisa kami posting dan kita bisa diskusi. Silahkan katakan pendapat tentang buku tersebut. Kira-kira itu, semoga penampilan pertama kita dalam review buku pada Kamis Membaca komunitas membaca mana ini berkenan bagi siapa saja, bagi teman-teman yang menontonnya. Mungkin itu saja, Alfian, untuk sementara dari kita. Terima kasih. Kira-kira selanjutnya kita ada cara apa ini, Alfian? Sudah selesai? Sudah selesai sih. Oke, baik. Kalau begitu kita sapa dulu. Kita permisi kepada teman-teman. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan berupa komunitas membaca mana ini, semoga menggerakkan hati teman-teman, boleh menginspirasi dan bergabung di komunitas membaca mana. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam aleihim. Oke.